Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanderson, NPM 1811100180 dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Di sini saya akan membahas materi tentang juring dan tembereng. Sebelumnya kita sudah membahas bagian-bagian lingkaran seperti titik pusat, jari-jari, diameter, busur, tali busur. Nah, kali ini kita akan membahas juring dan tembereng. Apa itu juring? Juring adalah daerah pada lingkaran yang dibatasi oleh dua buah jari-jari dan busur lingkaran yang diapit kedua jari-jari tersebut. Perhatikan lingkaran berikut. Dengan titik pusat O terdapat sebuah jari-jari OB dan sebuah jari-jari OA dan busur AB. Jari-jari dan busur tersebut membentuk sebuah daerah yang diarsir yang disebut dengan juring. Dalam kehidupan sehari-hari, misalnya ini ada pizza. Ada sebuah pizza. Dalam kehidupan sehari-hari, bentuk sebuah juring dapat kita lihat pada potongan pizza ini. Potongan pizza yang kamu makan bentuknya seperti juring, bukan? Berikutnya ada tembereng. Tembereng lingkaran adalah daerah yang di dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Perhatikan lingkaran berikut. Dengan titik pusat O terdapat sebuah busur AB serta tali busur AB. Daerah yang diarsir disebut dengan tembereng. Sekarang kalian sudah tahu kan bentuk tembereng? Ini adalah gambar lingkaran. Rumus luas lingkaran yaitu Pi dikali R kuadrat. Atau jika menggunakan diameter, menggunakan D, rumusnya menjadi 1/4 dikali Pi dikali D kuadrat. Nah, dalam menghitung juring lingkaran kita akan menggunakan rumus luas juga ya. Sekarang kita ke gambar selanjutnya. Ini gambar lingkarannya. Daerah yang saya arsir disebut dengan juring. Di sini saya kasih titik A, titik pusatnya O, dan di sini B. Jadi juring ini disebut dengan juring AOB. Kalian pasti tahu kalau sudut lingkaran penuh itu 360 derajat. Karena kita akan mencari juring, maka menggunakan sudut AOB. Nah, jadi sebenarnya juring ini adalah bagian dari lingkaran. Berapa bagiannya? Nah, misalnya saya mempunyai sebuah pizza dan saya akan memotongnya menjadi 4 bagian. Berarti ada 4 juring ya. Nah, satu juringnya itu nilainya 1/4 lingkarannya. Di sini sudah saya tulis rumusnya. Luas juring lingkaran
sudut AOB dibagi 360 derajat dikali luas lingkaran. Ini adalah tembereng, daerah yang diarsir ya. Nah, kalau juring itu penuh segini ya. Ketika kita tarik garis dari titik A ke titik B, garis lurus ini dinamakan tali busur AB. Sedangkan yang melengkung ini namanya busur. Nah, disebut busur AB. Sedangkan daerah yang diarsir ini dinamakan tembereng AB. Sekarang kita akan mencari luas tembereng. Nah, sebelumnya kita sudah tahu rumus juring yang sudah kita bahas tadi ya. Jika kita mencari luas tembereng, caranya yaitu kita mencari luas juringnya dikurangi segitiga. Nah, segitiga AOB ini ya, segitiga AOB. Di sini sudah saya tulis rumusnya. Luas tembereng AB sama dengan luas juring AOB dikurang luas segitiga AOB. Nah, yang harus kalian ingat juga luas segitiga, rumusnya yaitu luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi. Alas kali tinggi ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas soal yang terkait dengan luas juring dan tembereng. Di sini sudah ada contoh soal. Tentukan luas bangun yang diarsir. Nah, yang diarsir di sini adalah tembereng. Nah, jadi kita akan mencari luas tembereng ini. Caranya kita harus mencari luas juring AOB terlebih dahulu ya. Langsung saja kita jawab ya. Berdasarkan pada gambar di atas, sudut AOB yaitu 90 derajat atau siku-siku. Kenapa sudutnya bisa 90 derajat? Karena dia siku-siku. Tanda siku-siku ini ya. Siku-siku adalah 90 derajat. Dan R atau jari-jari yaitu 10 cm. Sehingga luas juring AOB adalah, di sini sudah saya tuliskan rumusnya. Luas juring AOB yaitu 90 derajat dibagi 360 derajat dikalikan luas lingkarannya. Nah, di sini yang perlu kita hitung yaitu luas lingkarannya. Rumus luas lingkarannya yaitu pi r kuadrat. Nilai pi yaitu 3,14. Nilai r yaitu 10. Kenapa nilai P 3,14? Karena jari-jarinya bukan kelipatan 7. 90 derajat dibagi 360 derajat, hasilnya 1/4. 1/4 dikali 3,14 dikali 10 kuadrat. 3,14 dikali 10 kuadrat itu adalah 3,14 dikali 100, hasilnya 314. Nah, ingat 314 masih dikali 1/4 atau 314 dibagi 4, hasilnya 78,5. Jadi luas juring AOB yaitu 78,5 cm3. Itu baru luas juring AOB ya. Setelah itu kita akan mencari luas segitiga AOB. Nah, ini segitiganya.
segitiga ini merupakan segitiga siku-siku ya. Ini siku-siku di O. Nah, jari-jarinya di sini akan menjadi tinggi sekaligus alas segitiga. Luasnya berarti setengah dikali alas dikali tinggi, atau setengah dikali 10 dikali 10. Jadi luas segitiga AOB setengah dikali 100, hasilnya 50 cm kubik. Nah, tadi kita sudah punya luas juringnya, lalu luas segitiganya sudah kita cari. Berarti kita bisa mencari luas tembereng, yaitu luas juring AOB dikurang luas segitiga AOB, yaitu 78,5 dikurang 50. Hasilnya 28,5 cm kubik. Jadi ingat, kalau kita mencari luas tembereng, kita harus mencari luas juring dulu. Habis itu kita cari luas segitiga. Nah, setelah itu temberengnya baru dicari, yaitu luas juring dikurang luas segitiga. Dari sini bisa dipahami ya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.